Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Ramadanti dari kelas manajemen 21A. Kali ini di sini saya akan membahas seputar materi di bab 7. Materi di bab 7 kali ini yaitu tentang pelaporan segmen, evaluasi pusat, investasi, dan transfer pricing. Yang pertama yaitu laporan keuangan segmen. Laporan keuangan segmen, adanya laporan segmen merupakan bagian suatu perusahaan khususnya yang beroperasi dalam kondisi yang berbeda dari sebuah industri dan wilayah geografis, bertujuan menyediakan informasi bagi para pembisnis yang menggunakan laporan keuangan mengenai kontribusi laba, skala relatif, tren pertumbuhan dari berbagai industri dan wilayah geografis yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan dapat terjadi sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan segmen dapat menilai resiko dan imbalan perusahaan secara lebih baik. Dan yang kedua, adanya laporan keuangan segmen membuat pertimbangan yang lebih baik terhadap perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, adanya laporan keuangan segmen sebagai panduan dalam memahami kinerja masa lalu perusahaan secara lebih baik. Lalu di sini ada laporan keuangan segmen perusahaan. Pelaporan segmen terdiri dari 3 segmen yang harus diketahui dalam setiap pembisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segmen perusahaan yang merupakan komponen suatu entitas yang kegiatannya mewakili kegiatan usaha utama maupun kelompok pelanggan. Segmen ini dapat berbentuk sebuah anak perusahaan cabang, suatu divisi, suatu departemen, dalam beberapa hal sebuah joint venture atau anak perusahaan lain bukan hasil dari investasi. Beberapa segmen aktiva, kinerja, dan aktivitas segmen dapat diketahui secara jelas untuk memisahkan secara fisik dan operasional. Secara umum, aktiva, kinerja, dan aktivitas yang biasanya terdapat dalam entitas yang sama. Yang kedua ada segmen geografis. Segmen geografis ini merupakan suatu komponen perusahaan yang bisa dibedakan dan memiliki usaha di suatu beberapa bagian atau kelompok negara tertentu dalam suatu wilayah geografis. Yang ketiga ada segmen industri. Segmen industri ini merupakan komponen perusahaan yang harus dibedakan dan harus menghasilkan suatu produk atau jasa yang berbeda. Menurut pembagian industri atau sekelompok produk, jasa sejenis yang berbeda dan terutama untuk para pelanggan di luar perusahaan industri dapat dibagi dan dikelompokkan menjadi industri pertambangan, industri transport, industri perhotelan dan pariwisata, industri jasa profesional, dan sebagainya. Dan ada yang ketiga yaitu pelaporan keuangan segmen yang menjadi dasar pembagian bagaimana pelaporan tersebut termasuk dalam pelaporan keuangan segmen, yaitu yang pertama adanya penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa sehingga memberi peluang dasar segmentasi dasar, yaitu segmentasi jenis-jenis pendapatan sebesar 10% ke atas. Yang kedua, adanya laba operasi merupakan suatu hal yang sangat penting, sehingga laba operasi atau rugi operasi 10% ke atas disajikan secara terpisah. Yang ketiga, adanya unsur penggunaan aktiva merupakan hal yang penting bagi perusahaan, sehingga aktiva segmen dapat berpengaruh berjumlah 10% ke atas dari jumlah aktiva entitas yang dilaporkan secara terpisah. Lalu di sini ada informasi pelaporan keuangan segmen yang disajikan penjelasan dari kegiatan setiap segmen industri yang dapat dilaporkan dan diindikasikan mengenai komposisi setiap wilayah geografis untuk membantu melaporkan penjualan atau pendapatan operasi lainnya. Dengan adanya hubungan antara jumlah dari segmen-segmen individual dan informasi agregat dalam laporan keuangan dapat dijelaskan dengan menyajikan dan memberikan laporan rekonsiliasi. Pendapatan segmen di sini yaitu merupakan pendapatan yang harus didistribusikan atau dikaitkan secara langsung pada suatu segmen tersebut. Bahkan bagian yang relevan dari pendapatan harus dialokasikan secara baik. Hasil transaksi pendapatan baik dengan pihak luar perusahaan maupun dengan segmen lain atau cabang perusahaan bisa saja dikatakan dalam perusahaan yang sama. Lalu di sini ada beban segmen yang merupakan beban yang harus dikaitkan secara langsung pada suatu segmen atau bagian lain yang relevan dari suatu beban sehingga dapat dialokasikan secara layak sebagai beban suatu segmen dalam perusahaan. Di sini ada penyajian dalam pelaporan keuangan segmen.
Cara bagaimana kita mengetahui penyajian laporan keuangan dalam setiap perusahaan atau cabang usaha yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menunjukkan aktivitas dari setiap segmen industri perusahaan harus menampilkan komposisi dari masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Yang kedua, untuk segmen industri dan geografis perusahaan harus melaporkan informasi keuangan ini. Bagian pendapatan operasi dan penjualan harus bisa dipisahkan antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan di luar kegiatan perusahaan dan pendapatan dari segmen lain. Hasil segmen, aktiva segmen yang digunakan dapat dinyatakan dalam total jumlah uang atau sebagai persentase dari jumlah yang dikonsolidasikan dan dasar penetapan harga antar segmen. Yang ketiga, menyajikan rekonsiliasi antara informasi segmen-segmen individual perusahaan harus memberikan informasi keseluruhan dalam laporan keuangan. Dalam mengalokasi bagian aset, kewajiban, pendapatan, dan beban kepada berbagai segmen tergantung pada beberapa faktor, karakteristik unsur, aktivitas yang dilakukan oleh segmen. Yang menjadi satu dasar alokasi tertentu tidak tepat apabila ditetapkan bagi semua perusahaan. Begitu juga tidak tepat apabila bagian unsur aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang secara bersama berkaitan dengan dua segmen atau lebih yang dapat dipaksakan alokasinya. Maka, dasar alokasi tersebut akan sulit dipahami. Sehingga dari suatu pendapatan segmen, beban segmen, aset segmen, dan kewajiban segmen saling berkaitan dan alokasi dari unsur-unsur tersebut harus dilakukan secara konsisten. Lalu selanjutnya ada evaluasi pusat investasi. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan divisinya. Jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban yaitu yang pertama pusat biaya atau cost center. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. Dan yang kedua ada pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas penjualan. Dan yang ketiga yaitu pusat laba atau profit center. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Dan yang keempat, pusat investasi atau investment center. Pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan investasi. Pusat beban expense center adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan beban. Pusat beban tidak memiliki tanggung jawab untuk memperoleh pendapatan. Contoh pusat beban adalah Departemen Pemintalan. Pusat beban standar. Pusat beban standar atau Standard Expense Center atau sering disebut juga pusat beban teknik, Engineered Expense Center, yaitu pusat beban yang sebagian besar hubungan antara input dan outputnya dapat ditentukan secara jelas. Contohnya paling mudah yaitu Departemen Produksi. Kinerja keuangan pusat beban teknik dinilai dengan bantuan anggaran fleksibel yang disesuaikan dengan volume kegiatan yang sesungguhnya terjadi. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang disusun dengan mendasarkan pada berbagai tingkat produksi dan volume penjualan yang mungkin atau disesuaikan dengan tingkat produksi yang terjadi sesungguhnya. Lalu di sini ada pusat beban kebijakan atau Discretionary Expense Center, yaitu pusat beban yang sebagian besar hubungan antara input dan outputnya tidak dapat atau sulit ditentukan. Sebagai contoh adalah unit organisasi pemadam kebakaran. Sebagai contoh lain adalah bagian penelitian dan pengembangan. Di bagian ini tidak terdapat suatu jaminan bahwa dengan beban tertentu dapat ditemukan sebuah proses baru ataupun produk baru. Lalu di sini ada anggaran statis. Anggaran statis ini yaitu anggaran atau beban yang ditetapkan berdasar pada jumlah kegiatan atau kapasitas tertentu. Evaluasi moneter didasarkan pada perbandingan beban yang dianggarkan dengan beban yang sesungguhnya terjadi selama periode anggaran tertentu. Hasil dari pembandingan ini adalah identifikasi adanya selisih lebih atau over budget atau selisih kurang under budget. Penentuan apakah selisih under budget dianggap baik atau buruk sangat bergantung pada program yang dicapai oleh unit itu pada tahun anggaran yang bersangkutan. Yang ketiga ada pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan ini yaitu pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan pendapatan. Pusat pendapatan bertanggung jawab atas timbulnya pendapatan, baik dari penjualan barang dagangan maupun dari jasa. Yang keempat ada pusat laba atau profit center. Perusahaan yang dipimpin puncaknya atau sering disebut CEO atau Chief Executive Officer sudah mendelegasi wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan laba membentuk pusat laba.
Terdapat dua jenis pengukuran kinerja dalam pusat laba, yaitu pengukuran kinerja manajemen yang mengukur kinerja manajernya. Ukuran ini digunakan yang pertama untuk perencanaan, koordinasi, dan pengendalian aktivitas harian, dan yang ketiga sebagai alat untuk memotivasi manajer. Dan adanya pengukuran kinerja ekonomik yang mengukur keberhasilan pusat laba sebagai kesatuan ekonomi. Transfer pricing, harga transfer atau transfer fees pricing adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dari suatu perusahaan, baik internal maupun eksternal. Ada dua keputusan yang harus dibuat, yaitu yang pertama, keputusan dalam pemilihan sumber atau sourcing decision, menetapkan atau menentukan di mana produk harus dibeli dari luar atau eksternal perusahaan, atau sebaliknya, menetapkan pembelian dari dalam perusahaan atau internal. Yang kedua, keputusan penetapan atau penentuan harga transfer. Jika dibeli di dalam perusahaan, pada harga transfer berapa yang harus diterapkan kepada pembeli. Tujuan penetapan harga transfer yang pertama, dapat memperoleh informasi harga yang relevan. Yang kedua, memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga. Yang ketiga, dapat membantu mengatur cash flow anak atau cabang perusahaan. Yang keempat, meminimalkan beban pengenaan pajak, bea masuk, dan biaya pengiriman. Yang kelima, memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Lalu di sini ada metode penentuan harga transfer, ada 4, yaitu yang pertama metode market price atau harga pasar. Metode ini paling disukai karena harga transfer dihitung dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar. Sehingga produk yang dijual oleh divisi penjual dibeli oleh divisi pembeli dengan harga yang sama apabila dijual ke pihak eksternal perusahaan. Untuk menghitung harga transfer dengan metode harga pasar menggunakan metode minus jika jual beli dilakukan antara divisi dalam perusahaan. Kelemahan metode market price ini yaitu jika produk tidak tersedia di pasar maka tidak bisa menggunakan metode ini. Jika produk yang ditransfer memiliki harga pasar atau harga pasar produk merupakan biaya kesempatan, baik bagi divisi penjual maupun pembeli, sehingga harga tersebut merupakan dasar yang adil sebagai dasar penentu harga transfer bagi divisi yang terlibat. Keunggulan metode market price adalah harga transfernya cukup objektif. Yang kedua ada metode harga pokok. Metode harga pokok produksi dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang ditambah dengan laba. Metode ini digunakan apabila tidak diketahui nilai pasar produk atau jasa. Kelemahan metode ini yaitu yang pertama, divisi pembeli akan cenderung membeli di luar dengan harga yang lebih murah. Karena apabila divisi tidak mampu secara continuously memproduksi barang, maka harus transfer produk yang dihasilkan akan jauh lebih tinggi daripada harga produk yang dijual di perusahaan eksternal. Penentuan harga transfer ini susah untuk mengubah harga yang bertujuan kompetitif atau strategi. Metode harga pokok ini memperhitungkan harga transfer berdasarkan komponen biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik yang bersifat tetap maupun variabel. Terdapat dua metode perhitungan harga pokok yaitu full costing dan variable costing. Dan yang ketiga ada metode negosiasi yaitu penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi atau kesepakatan antara kedua pusat pertanggungjawaban. Yang keempat ada metode koordinasi atau arbitrase dan penyelesaian konflik. Metode ini digunakan apabila tidak ditemukan kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan sebelumnya dalam penentuan harga transfer yang menyerahkan dan mempercayakan penentuan harga transfer secara tertulis kepada pihak arbitrator. Mungkin cukup sekian pembahasan di sesi 7 kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.